Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Andesti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Penjas kelas A7, NPM 25190322. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga adalah usaha untuk memahami atau mengerti dunia pendidikan jasmani dan olahraga beserta maknanya dan nilai-nilai yang berkandung di dalam filsafat di dalamnya. Filsafat adalah proses berpikir manusia untuk mencari kebenaran, realita, dan nilai-nilai. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga terkaji di 3 kegiatan kajian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga dalam kajian ontologi adalah bagian integral dan proses pendidikan total dan merupakan lahan kebugaran fisik, mental, emosi, dan sosial rakyat. Epistemologi pendidikan jasmani dan olahraga dilihat dari dimensi epistemologi. Proses pendidikan jasmani dan olahraga adalah menggunakan aktivitas fisik seperti olahraga sebagai prinsip dasar gerak. Aksiologis pendidikan jasmani dan olahraga. Aksiologis adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Nama lain dari bidang kajian aksiologi ini disebut dengan teori nilai. Teori nilai ini membahas mengenai kegunaan atau manfaat pengetahuan. Untuk menggunakan filsafat, kita dapat melihat dari 3 hal. Yang pertama, filsafat sebagai kumpulan teori. 2, filsafat sebagai pandangan hidup. 3, filsafat sebagai metode pemecahan masalah. Aksiologi juga merupakan ilmu pembahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatkan dalam hal aksiologi. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah nyata dalam pembentukan tubuh peserta didik dan kebugaran jasmani. Peserta didik. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Membangun karakter bangsa melalui pendidikan jasmani dan olahraga. Fungsi pendidikan adalah membimbing pembelajar ke arah suatu tujuan yang ingin dicapai. Pendidikan yang baik adalah suatu usaha yang berhasil membawa semua pembelajar ataupun semua peserta didik kepada tujuan tersebut. Seperti pengertian fungsi pendidikan nasional. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti luhur, mengetahui pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, mempunyai kepribadian luhur, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses
pendidikan yang menggunakan aktivitas jasmani yang tujuannya untuk meningkatkan individu organik, perseptual, emosional, neuromuskuler dalam kerangka pendidikan nasional. Pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah pendidikan yang mengembangkan kondisi fisik, mental, integrasi sosial, dan membentuk pribadi yang mandiri. Pendidikan jasmani diarahkan pada tujuan secara keseluruhan atau multilateral, seperti halnya tujuan pendidikan secara umum. Tujuan dan fungsi pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan olahraga memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan dan fungsi inilah yang melandasi mengapa pendidikan jasmani dan olahraga menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.